Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ani Sriwijayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SPF SDN Bataan 1, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses mentransfer ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yaitu: yang pertama, pembelajaran yang berorientasi pada murid. Proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid dalam pemahaman konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada berbagai lingkungan belajar, yaitu lingkungan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak. Kodrat alam bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Yang ketiga yaitu trilogi pendidikan yang merupakan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Semboyan yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo yang artinya di depan menjadi teladan. Semboyan yang kedua yaitu Ingmadyo Mangunkarso yang artinya di tengah membangun motivasi. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Nah, dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru dapat memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara: yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosiokultural murid. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase perkembangan murid berdasarkan usianya. Yang keenam, melaksanakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik dan latar belakang murid. Yang ketujuh, melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi. Namun, ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan masa dan karakteristik murid. Dengan metode teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk mendapatkan pengembangan potensinya. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang berpusat pada murid, di sekolah saya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Kegiatan literasi untuk meningkatkan minat baca murid.
Kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan media yang tepat. Kegiatan pembiasaan 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Kegiatan Sabtu Bersih. Kegiatan Sabtu Bersih biasanya dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, seperti membersihkan semua lingkungan sekolah, merapikan taman, membersihkan selokan, atau menyiram tanaman. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan sekolah. Yang kedua, yaitu kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dan memakai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain, yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di sekolah. Yang kedua, guru sebaiknya mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop agar dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh yang baik pada murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.